Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, ini video lanjutan yang kemarin, video hari kedua di Madinah. Kita sedang menuju Masjid Nabawi untuk sholat tahajud dan sholat subuh. Ada 2 kali azan, azan pertama untuk sholat tahajud, kedua untuk sholat subuh. Hari kedua di Madinah. Menurut itinerary travel, rencananya hari ini kita akan berkunjung ke masjid-masjid yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Ini sekitar pukul 9 pagi waktu Madinah. Semua jamaah sudah kumpul, kita siap-siap langsung jalan. Saksikan terus ya teman-teman sampai habis. Nah, ini kita sedang berkumpul di pelataran Masjid Nabawi. Pak Ustadz sedang memberikan arahan kepada kita sehingga semua. masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah, menuntut ilmu, mengkaji daripada nafaktilah yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Pagi ini ya kita akan sedikit belajar sejarah apa saja sih yang terjadi di Masjid Nabawi, Pak. Yang pertama, Masjid Nabawi itu dibangun oleh Rasulullah SAW masjid kedua. Jadi bukan masjid yang pertama, tapi masjid yang kedua. Berdasarkan sejarah, di mana unta berhenti, maka disitulah diperlihatkan. Maka unta berhenti di rumahnya anak yatim, 2 yatim yaitu Sahal dan Suhail. Kita tidak bisa pemimpin, maka ditentukan pemimpin dulu terlebih dahulu, maka terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah mengganti Rasulullah SAW. Cerdiknya khalifah, cerdiknya Abu Bakar Siddiq di sini, beliau tidak ingin hanya beliau saja yang menjadi petinggi, tapi itu ya, kaum Ansar menjadi pengangkat khalifah. Sholat Id itu harus di lapangan harus di lapangan. Agar apa sebenarnya? Apa pesannya? Agar semua berkumpul. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari kejauhan Masjid Al-Ghamamah. Ya, lebih besar. Ya, sekarang kan kalau di kita susah Pak kalau kumpulkan begitu ya. Sekecamatan, nanti khotibnya 1, misalnya nggak laku. Makanya makin banyak mesin Ustaz makin senang ya. Bapak ketawa aja. Itu anekdot Pak, anekdot guru saya. Ya makanya kalau kok di Saudi, di Mesir nggak ada Ustaz perayaan Maulid ya. Ya karena guru-gurunya nggak laku, nanti kalau di Indonesia nggak ada Maulid. Ustaz-ustaznya kan tahunan itu. Apanya? Ya, kalau di sini sekarang, di sini di Mesir. Karena kan di sini udah banyak, udah bukan lapangan. Nabi nggak mau menjadikan tempat Nabi itu sebagai tempat tuh. Makanya dia bergeser ke kiri. Di antara keindahan Masjid Nabawi ada beberapa masjid kecil yang juga berarti. Yang pertama kita kunjungi adalah Masjid Al-Ghamamah, masjid bersejarah yang sangat penting di Madinah yang terletak sekitar 300 meter barat daya dari Masjid Nabawi, yang merupakan tempat Rasulullah SAW pertama kali memimpin sholat Id dan sholat istisqa.
dan merupakan lokasi tempat beliau dan Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id. Tidak jauh dari Masjid Al-Ghamamah ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, yang konon katanya ia berdiri di dekat bekas rumah Abu Bakar As-Siddiq. Berbeda dengan Masjid Al-Ghamamah dan Masjid Ali, Masjid Abu Bakar hanya memiliki satu pilar dan satu kubah. Ada satu lagi masjid yang penting, yaitu Masjid Ali bin Abi Thalib. Tidak jauh dari Masjid Al-Ghamamah dan Masjid Abu Bakar. Diyakini sebagai tempat tinggal Ali bin Abi Thalib. Untuk arsitekturnya, Masjid Ali bin Abi Thalib berbeda dengan Masjid Al-Ghamamah dan Masjid Abu Bakar. Untuk Masjid Ali bin Abi Thalib, dia bercat putih dan memiliki banyak kubah dan satu tiang. Adalah tempat di mana Bilal bin Rabah azan. Jadi kalau sudah waktunya sholat, dia naik ke menara tersebut kemudian azan. Ya karena kalau dulu belum ada gedung-gedung pasti ini yang paling tinggi. Kemudian ada silver yang besar, di depan kubah hijau. Ya, silver yang besar itu adalah tempat sholat jenazah atau sholat tempat. Setelah ini kita menuju makam Rasulullah dan Raudhah, tetapi hanya bisa dilihat dari kejauhan di mihrabnya Nabi. Tapi kalau setelah mau sholat jenazah, dia ke depan, itu bawah persis di bawah kubah besar yang silver. Jadi jenazah diletakkan di situ. Kemudian ada di depan kubah hijau ada silver yang kecil. Raudhah adalah area istimewa di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara makam Rasulullah dan mimbar beliau. Menyampaikan wahyu langsung dari Raudhah langit disebut juga dengan Taman Surga sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman surga. Jadi kubah hijau yang kita lihat menandai lokasi makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sementara itu kubah putih menandai area mimbar dan mihrab Rasulullah. Untuk area di antara keduanya disebut dengan Raudhah. Terbentang hampir menutupi seluruh dunia. Ya, jadi bumi ini tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Nah, ketika beliau menyampaikan wahyu itu dalam bentuk wujud malaikat asli, itu lewatnya yang kubah silver itu.
Nanti kalau dalam bentuk manusia Ustadz di mana? Itu ada di samping pintu masuk Raudhah, di pintu 40. Nanti ibu akan ngelewatin, ada nanti 39 itu pintu Babun Nisa, itu pintu wanita khusus istri-istri Nabi masuk. Dan di samping pintu wanita itu ada Babu Jibril. Nah itu tempat malaikat Jibril menyerupai sahabat masuk ke majelisnya Rasul. Nah makanya salah satu hadis tentang iman yang sahabat bertanya, ya Rasul, apakah itu iman? Apa yang dijawab Rasul? Antum a'lamu minni. Yang bertanya itu lebih tahu daripada saya. Artinya Rasul tahu kalau yang nanya itu malaikat Jibril, bukan sahabat. Nah, jadi dengan penyerupaan buah tersebut. Kita salam dulu ya menghadap semua. Kata yang jaga siapa? Yang itu loh, yang pakai itu. Oh, yang seragam ABRI. Iya, ABRI katanya itu doang di jendela doang. Tapi udah itu. Udah ditutup. Iya, udah ditutup. Kalau yang jendela itu yang pinggir-pinggir tuh tapi ada jendela lagi. Ya, iya. Iya, yang itu. Yang background Bisa itu. jadi. Untuk kegiatan hari ini cukup sekian, karena nanti setelah sholat asar dan setelah sholat isya ada jadwal ke Raudhah untuk jamaah laki-laki setelah sholat asar, untuk jamaah perempuan setelah sholat isya. Kasih permen. Sama siapa? Gak tahu. Tiba-tiba kasih permen 2 kali. Iya, makanya jangan bilang capek, jangan nggak boleh bilang capek. Oh, oke. Lagi mau ke hotel. Yang ngerti mana yang ngerti? Lagi belanja. Iya, dari kemarin shopping mulu. Dari kemarin belanja mulu, gak tahu kemana. Gak tahu. Laporan sama Eyangnya. Yang benar HP-nya, Dek. Kakak bareng Uti. Sekarang lagi jalan ke hotel. Iya. Udah yang sehat-sehat yang gitu. Udah yang sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Iya. Udah. Ini Kiano setelah sholat zuhur.
Kiano sedang persiapan sholat asar karena setelah sholat asar akan menuju ke Raudhoh. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Jalur Pak, buat satu baris ya, satu baris. Ini antrian jamaah laki-laki menuju Raudhoh. Ini sudah di dalam Raudhohnya teman-teman, sholat sunnah, dan kebetulan sudah azan maghrib, jadi sekaligus sholat maghrib di Raudhoh. Yang teman-teman lihat di sebelah kiri yang area berwarna hijau ini merupakan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Rasulullah. Asyhadu an la hayya 'alal falah. بابركم واحد يا حبيب القلب، بابركم واحد سلم على الرسول. يلا يا سيد، يلا يا سيد، تحرك يا سيد، تحرك يا سيد، يلا يا سيد، تحرك. Setelah sholat maghrib dari Raudhoh tadi masuk ke area Masjid Nabawi, ada ceramah ba'da maghrib dari Ustadz Dr. Ariful Bahri MA. Setelah makan malam kita lanjut sholat isya. Ini kebetulan kita bisa bertemu, jadi kita berlima menuju Masjid Nabawi untuk sholat isya. Setelah sholat isya rencananya jamaah wanita yang akan bergantian menuju Raudhoh. Ini kami jamaah wanita sedang mengantri untuk masuk ke Raudhoh.
Alhamdulillah kita mendapatkan saf di depan di dekat dengan mimbar Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah, benar-benar nikmat yang luar biasa bisa dekat dengan mimbar Rasulullah. Satu kata untuk pariwisata. Oke. Demikian teman-teman video hari kedua. Sampai jumpa lagi pada video hari ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.